Jadi, di Pulau Sulawesi, khususnya Kabupaten Kolaka, terdapat banyak pegunungan kars. Nah, hal ini menyebabkan terbentuknya gua-gua di sekitar sini. Contohnya adalah Gua Onyx di Taman Firdaus ini. Sekarang, saya sudah berada di depan Gua Onyx. Perlengkapan pun sudah selesai dan mudah-mudahan aman. Itu berarti waktunya saya untuk turun. Gua Onyx merupakan gua kedalaman vertikal sekitar 7 meter dengan lebar mulut gua 2 hingga 3 meter. Untuk masuk ke dalam gua ini, saya harus menggunakan single rope teknik atau teknik satu tali. Ini cukup untuk pertama kali masuk sini. Guanya tidak begitu lebar. Lumayan gelap, tapi sudah dibekali oleh tim lampu senter, jadi untuk jalurnya terlihat. Agak lembab juga udaranya di sini. Dan ini kita turun di gua vertikal. Ngeri juga ya. Ya. Udah sampai. Berjalan di dalam goa harus ekstra hati-hati. Banyak reruntuhan batuan yang tidak beraturan membuat saya sedikit sulit menjejakkan kaki. Oke, sekarang kita lagi di lantai 2 Gua Onyx. Ya. Betul banget. Dan ini berbentuk chamber menyerupai aula besar. Dan untuk ketinggiannya variatif dari 2 meter sampai kurang lebih 7 meter. Ya. Di sini pun banyak terdengar suara kelelawar, itu berarti banyak kelelawar hidup di sini. Dan di kaki saya ini yang kita pijaki terdapat hasil kotoran kelelawar atau guano. Gua Onyx memiliki 6 lantai ke bawah, namun gua ini belum dibuka untuk umum sehingga akses pengunjung pun terbatas. Nah, kalau ini adalah salah satu ornamen gua yang bernama gorden. Nah, itu kenapa dinamain gorden, Mbak? Jadi kenapa dikatakan gorden? Seperti gorden pada umumnya, ornamen ini menutupi ruang satu dengan ruang yang lain, dan ornamen juga ini menjalar dari atas turun ke bawah seperti itu. Oh, ini sepertinya pertumbuhannya udah lama sekali ya, karena sudah hampir menyentuh lantai gua. Iya, bisa kita lihat bersama di ujungnya ini masih ada tetesan air, jadi itu menandakan bahwa ornamen gorden ini masih aktif, Mbak. Oh, untuk pertumbuhannya sendiri tuh makan berapa lama ya, Mbak? Kalau pertumbuhan gorden sendiri ini membutuhkan waktu yang cukup lama, Mbak. Karena untuk 1 cm aja itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh. Oh, berarti ini udah bisa ratusan atau jutaan tahun yang lalu ya, bisa sampai sedekat lantai ini gitu ya? Disebut Gua Onyx karena susunan batu dalam gua ini merupakan batu onyx. Batu onyx sendiri adalah jenis batu kuarsa yang sering disebut marmer tembus cahaya. Umumnya batu onyx ini berwarna putih kekuningan dan agak bening sehingga tembus pandang. Potensi tambang onyx di Kabupaten Kolaka sendiri mencapai 33,80 meter kubik. Kali ini kami hanya bisa sampai di lantai 2 Gua Onyx. Untuk dapat mencapai lantai 6 membutuhkan waktu yang lebih panjang dan dengan peralatan yang lebih lengkap. Pelan. Tunggu. Aku bisa kayaknya. Tunggu. Bisa. Kejepit. Karena kan dia vertikal, terus banyak batu-batunya juga dari kanan, kiri, depan, belakang. Ini ada kucing. Dari tadi demenin kita dari awal.
untung kamu gak masuk gua, naiknya gimana nanti? Sekarang saatnya saya menyelami keindahan bawah laut Kolaka, persisnya di Teluk Bone. Di penyelaman kali ini saya ditemani tim Saniban Diving Club Kolaka. Di area ini terdapat banyak terumbu karang yang rusak akibat penangkapan ikan dengan teknik yang salah. Namun, kini para nelayan telah diberikan edukasi tentang cara menangkap ikan dengan benar agar tidak merusak ekosistem. Di bawah laut Teluk Bone ini masih terdapat ikan-ikan kecil berkeliaran. Bahkan saya tidak sengaja bertemu ikan terompet. Walau jarak penglihatan kurang bagus, tapi arus di dalam masih cukup tenang. Yuk, kita lanjut menjelajah. Oke, sekarang mari ikut saya ke spot diving berikutnya, yakni Mercusuar Hijau. Di sini kita hanya menyelam hingga kedalaman 8 meter saja. Meski terbilang dangkal, tapi karang di sini terlihat lebih banyak dan lebih sehat. Karang-karang ini tumbuh di bekas reruntuhan mercusuar. Variasi karangnya pun beragam, ada karang otak dan hard coral. Bagi para penyelam harus berhati-hati ya, karena terdapat banyak bulu babi di beberapa titik. Wah, ini dia yang istimewa, lionfish. Ikan kecil berwarna terang ini sekilas memiliki tubuh yang indah ya. Tapi kita perlu hati-hati dengan ikan ini. Lionfish merupakan ikan berbisa yang racunnya dapat mengakibatkan demam serta luka serius jika terkena ke tubuh kita. Keindahan bawah laut Kolaka menambah kekaguman saya terhadap wilayah ini. Selain berpotensi menjadi taman bumi, kekayaan biodiversity dan culture diversity dari Kabupaten Kolaka jelas dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja, segala bentuk kekayaan itu harus kita jaga dan lestarikan. Dari Kolaka untuk Geopark Indonesia.